udah bisa akhirnya. Iya. Setelah tadi latihan. Luar biasa. Nih. Don, kenalin dulu Don, tamu istimewa. Ya luar biasa teman-teman pecinta lamtur ya. Iya. Lamtur futsal. Kita kedatangan, ini teman lama sebenarnya. Teman lama banget. Lama banget. Super lama. Kayaknya awal-awal futsal 2005 2006 loh ya. 2002. Ya 2002 kan ininya apa tapi kan kalau ya masa-masa Tarkam. Iya. Segala macam kan Super Soccer. Super Soccer. Ya, jadi ada Bang Adnan Faridan ya? Iya, Adnan Faridan. Ini dia, luar biasa. Dulu sih gue manggilnya Farid aja sih. Sekarang Adnan harus Adnan. Terkenalnya di Adnannya ini. Iya, betul. Gitu. Dan kita tahu, gue tuh kalau misalnya naruh tuh Farid stay. Nah, ya sama Kalau gue juga. kita udah mau ada turnamen ngundang stay pasti ke dia. Don, gue pertama kali lagi keinget Farid ini dulu ketika pada saat nih tiba-tiba kan dia kan pengen, "Bang, saya mau ini dong, Bang." Dia nongol di ini gue, message gue nih di Instagram. Gue bilang, "Siapa ya Farid?" "Farid stay, Bang." "Oh, Farid stay." Udah hilang lama banget soalnya. Gue nggak tahu tiba-tiba dia udah di Kalimantan tuh, gue nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Dan buat fotonya anjing gemuk banget. Itu saya ya. Dulu kan kurus banget. Ramping banget. Sekarang pipinya penuh banget. Ramping. Gue nggak tahu penuhnya tuh isinya apaan. Ya, itu menandakan efek kesuksesan orang. Amin. Wah, gue juga dulu kan kurus banget. Dia tahu banget dia kurus. Pokoknya lu tahu dah semua deh. Kalau dia semakin gemuk, sukses. Kalau kita sakit gula. Amit-amit apa? Sakit gula. Oke. Ya, tapi gua gini, konteksnya gini, gua bilang bahwasanya Farid ini bukan orang baru di futsal. Yeah. Dia bahkan nggak cuma berteman tapi juga menjadi sejarah kayak Socrates Matulesi, Caca. Iya. Jelani Lajanibi pertama kali datang ke Jakarta Kaisar Silitonga. Kaisar Silitonga adik-adikan ya kan. Iya, terus senior-senior kayak Israkul Isa, Ulil, ya kan, Enkur, atau Abu Bakar pelatih yang kiper tuh, Abu Bakar kiper. Yang pakai selendang dulu. Abu Bakar ada dua, ada Abu Bakar gila sama satu lagi yang biasa. Hari ketemu Abu Bakar. Ini no. Yang satu Abu Bakar gila, yang satu lagi Abu Bakar suka kawin. Gila. Itu yang ngomong dia ya. Kalau kita kan nggak enak. Bu, peace. Ya jadi kalau ngeliat dari sejarahnya benar-benar dia tahu lah futsal kayak gimana. Terus juga akrab juga sama Coach Justin juga. Oh iya. Itu kompak. Sama lu juga kan, kalau nggak salah akrab juga kan. Taman Menteng. Kalau nongkrong dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Lu ngapain di situ? Liatin banci? Biasanya emang nongkrong kan. Kalau Coach Justin kan tuh biasanya emang hidupnya kan kebalik. Dan dia selalu butuh kalong dia. Lo tau kan kalau kita YM nongol pasti langsung di chat gitu kan. Sini lo gitu kan gitu. Dulu zaman dulu tuh kayak gitu. Nah ini menarik. Ya, dan ini sangat menarik. Pasti orang juga bingung kenapa kok GS-nya yang ini sih? Emang orang kenal nggak juga kan? Nah makanya udah dijelasin sama Donsol tadi. Sebenarnya ini akan menjadi orang penting di futsal Indonesia. Gua sih mikirnya ke situ. Setuju nggak lu? Pada saat dia nongol di lini masa Instagram dengan komen-komen pedasnya. Betul. Dan gue liat anjir Farid nongol pas gue liat sekarang di mana nih orang nih? Karena hilang di telan bumi bang. Hilang. Apalagi sekarang mau kongres nih KLB PSSI ini. Gosip datang kemari Don, nemenin seseorang Don. Nemenin seseorang Don. Yang notabene adalah pendukung dari calon terkuat yang akan terpilih nanti KLB. Gue lihat sih kemarin udah ini kan. Ini incerannya sekjen katanya Don. Ya aminin aja dulu. Enggak amin. Ini intermezzo, enggak usah panik dulu Bang Farid. Ini belum. Kan ini udah keringetan. Enggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau gue sih nyorot dari dunia futsal ya. Buat gue Farid itu orang yang mau spend money untuk futsal. Artinya enggak banyak orang begitu. Enggak banyak, mau keluar duit dari dulu ya lah. Dan terakhir dia ngumpulin reunian tuh gue lihat di Instagram ke Kalimantan. Dibawa ke Kalimantan. Itu Balikpapan dari teh. Samarinda. Oh, itu Samarinda. Yang ngumpul ada Iko juga ya? Ya, ada Iko Wise juga. Iya. Gue lihat dibawa. Tapi kalau Iko itu sebenarnya bukan bagian dari stay kan, dia Bina Taruna kan, XBT kan ya. Cuman dia guest star lah. Guest star waktu itu ya dibawa ke sana. Oke, luar biasa. Gue ngeliat udah mulai futsal. Lu tahu nggak lu? Dan lingkungannya juga masih satu circle juga sama Bu Celmi segala macam kan. Bos Nabil. Nabil kan kemarin sempat ya sebenarnya udah ngobrol-ngobrol soal futsal juga sebetulnya. Dan Don, kata Farid ini justru malah ada pemain kita yang namanya Fahad Alsani, itu saudara dia juga ternyata. Fahad. Oh iya, Alsani ya? Iya, Alsani. Fahad. Masih ada hubungan keluarga juga katanya. Iya, malah sama dia. Jadi emang circle kita ini emang ya deket itu aja orangnya ya, nggak jauh lah. Nah, oke, ini menarik, kita akan dengar dulu cerita dari Bang Farid ini. Kesibukannya apa sih? Kesibukannya apa? Sekarang lebih fokus kemana gitu ya?
kenapa sih akhirnya mau terjun, tapi bukan mau terjun ngembangin futsalnya di kampus T yang lama nih, justru malah pengennya di daerah sendiri, Rit. Gimana? Ya, kalau sekarang sih kesibukannya sih kerja ya. Kerja tetap ya. Tetap kerja, tapi tetap cinta futsalnya nggak hilang. Nggak hilang futsalnya. Itu yang gue lihat. Jadi begitu Biar ada sedikit kedengaran. Lihat futsal ini kan berkembang banget ya. Aduh, kita sempet jadi bagian yang berdarah-darah banget. Setuju gue. Yang dulu gaji 1,5 juta. Iya. Lu udah ngerasain lah itu semua ya. Iya. Jadi sekarang tuh udah hebat ya, udah pakai mobil. Terus udah enak ya. Udah enak. Udah gaji 2 digit di atas 2 digit. Iya, udah pada pakai mobil gitu kan. Dulu kan kita kalau saya ingat dulu nemenin Socrates training sama pelatih timnas dari Iran yang Nasir Saleh di Marunda. Gue nemenin si Socrates tuh. Iya benar. Naik motor. Jangan-jangan waktu pas Socrates pada saat cabut-cabut kabur dari mes itu lo yang bawa ya? Enggak ya. Bukan di bawah tapi difasilitasin. Ada jemputan khusus. Terus itu lo naik motor aja tuh. Naik motor sama Bang Leonardo sama. Oh iya. Ya itu. Gila ya, beda sekarang. Beda. Gaji juga beda, sekarang juga rata-rata udah bisa hidup lah dari futsal. Lumayan. Nah terakhir sekarang lo kalau nggak salah dengar lo kemarin megang Porprov kali Samarinda ya? Ya, manajer Porprov. Manajer Porprov. Lu udah mulai nyemplung ke manajer tim sekarang. Udah. Manajer tim. Jadi Ya, kalau untuk masuk ke dunia futsal ya memang mesti dari awal lagi. Iya. Tapi lo ngembangin daerah lu. Makanya berat Don. Kemarin gue pikir gitu. Dia gini. Dia ini kan alumni dari salah satu kampus di Jakarta juga. Yang merajai di awal-awal. Betul. Di zamannya. Terus gue udah nawarin dia Don. Lo mau gak sih jadi manajernya PON DKI? Berat dia. Karena kayaknya bakalan jadi manajer juga di PON Kaltim. Gue bilang gak apa-apa. Pegang dua daerah aja sekalian. Sebetulnya dapat dari Mas Perak. Tapi gokil maksud gua ya. Gokil itu ini pemain. Iya, gokil. Tapi gua salutnya gini, lu masih mau ngikutin pertama, kedua lu akhirnya nyemplung lagi. Itu kan kalau gua nilai sorry itu sih, dulu kan lu yang ngebosin lah ibaratnya, bukan ngebosin lah. Enggak, minimal gini lah, anak-anak kan pasti kan butuh yang namanya ya kayak misalnya mau jalan mau kemana, manage. Dia ngatur nih, bahkan Pak Yus itu jarang ada dia sengaja. Iya benar. Ingat gak? Pak Yus masih ada loh. Pak Yus, iya. Masih aktif loh, gue kaget loh bilang Yus Rizal. Iya. Yus Rizal dari Stay. Nah, makanya gue sama Farid ini bukan orang baru dan gue tahu banget dia datang. Adnan ini nggak apa ya, nggak untuk apa ya, untuk duit. Zaman kuliah nama Farid. Iya. Zaman sore sama Adnan. Iya. Harus diingat. Nah terus yang menarik nih ya, gue kan follow klub baru merger itu tuh. Tembak langsung aja deh. Ya. Nggak usah ke situ Don. Okay. Kita tanya dulu. Pertama sekali itu gue juga agak sedikit concern dengan komentar dia nih, ketika pada saat dia menjawab salah satu caption yang diposting oleh Pelindo Mutiara. Marah-marah sedikit Don. Sebenarnya ada apa itu ya? Iya kan ditulis. Gue baca, tapi gue kaget aja sih. Ada yang capture, ada yang gue juga. Bang, ini ada masalah apa? Tolong diangkat di Lamtur. Waduh, gue bilang ngeri juga Lamtur kayaknya penyambung lidah masyarakat. Iya, tapi kita bersyukur ya karena memang kita tahu di sini juga sekarang ada Bang Farid yang akhirnya Bang Adnan gue juga salah jadinya. Bang Adnan yang akhirnya mau hadir dan ingin menceritakan semuanya. Tolong ini orang-orang jangan terlalu banyak ini ya. Silakan bisa diminum Bang Farid. Kalau bisa agak-agak ditutupin dikit mereknya kalau kita nggak dikontrak sama dia. jadi memang bilangin orang luar jangan berisik ya. Ini lagi ini seru nih. Berawal dari postingan itu sih. Gue minum ya. Minum silakan. Minum dulu. Yang gue lihat kan mulai tuh dari tim Pelindo Mutiara tuh mulai posting sponsor-sponsornya lah. Gitu. Hingga ada di situ kawan Bang Adnan. Iya. Betul. Dengan logonya seperti itu. Nah, terus nggak lama berselang ada komen lo tuh masuk tuh. Komen lo yang mengatakan bahwasanya kerjasama sebetulnya tidak terjadi. Iya. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya gini, sebenarnya kita pengen tahu kenapa lo mau ke sana? Apa karena emang Pelindo Mutiara itu ada Pelindo teman-teman lo? Ya kan, teman-teman lo kan kayak Caca, ya kan? Kaisar, gitu kayak gitu atau lo kan lo ngeliat gini lah, dengan dana yang pasti lo bawa kan lo bisa aja ke klub-klub yang lain gitu. Betul. Ya menurut gua yang lebih kecil lah, lebih
lebih kalau karena Pelindo Mutiara gue bilangnya pada saat merger kemarin tuh agak PR. Gue juga mikir Pelindonya besar, Mutiaranya kan pernah degradasi. Iya, dan juga tidak meninggalkan sedikit cerita dengan kasus ke pemain yang lama-lama. Banyak yang belum digaji. Iya, itu dia, makanya gue agak bingung ya. Itu kembali kepada mungkin masalah keputusan ya. Jadi apa sih sebenarnya Rit, yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya Rit lagi kan gue dong. Rit terus jadinya. Sebenarnya kalau dengan Pelindo ini saya sebenarnya ngefans. Oke. Jadi dari dulu tuh emang suka nonton kan waktu masih belum nikah ya. Zaman Pelindo masih baru-barunya. Yakin belum nikah ya? Yakin belum? Liga amatir ya dulu ya. Jadi Vista. suka ikut gitu kan sampai sekarang sih ngefans ya. Karena banyak teman juga di situ. Nah, mulai masuk ke Pelindo itu maksudnya untuk menjadi partner itu sebenarnya bukan sekarang, tapi dari tahun kemarin kalau Sudah ada rencana. Udah melakukan. Udah bukan kerjasama secara formal, tapi waktu itu kita coba undang tim Pelindo semua seutuhnya. Oh, yang main di itu ya Kalimantan itu ya? Ya. Yang turnamen ya? Yang turnamen itu bawa nama kami, bawa nama waktu itu ini saya lah, organisasi saya lah. Oke. Jadi saya undang sekalian TC mereka. Wow. Jadi sekalian TC Persiapan untuk Liga Pro. Untuk Liga Pro. Oh, Tapi sebelum oke. yang musim ini. Ya, yang lalu ya. Ya, yang masih Berarti itu yang menjadi fasilitatornya lu? Iya, waktu itu saya kontak si Caca, gua ini deh coba pinjem pemain lu. Sekalian aja semua gitu kan. Biar sekalian TC gitu kan, sekalian latihan di sana. Oke, lanjut. Ya udah, di situ sudah ada bahasa-bahasa dari Caca dan Yos waktu itu masih udah ada juga. Lu sponsorin aja deh gitu kan Pelindo nih. Pada saat itu belum tertarik untuk menjadi sponsor. Nah, untuk musim sekarang tuh udah tertarik lah. Saya buka komunikasi dengan si Caca. Kalau gue sponsorin Pelindo gimana nih untuk musim yang sekarang nih? Iya. Dia bilang ya oke aja gitu kan. Nah, cuman kan saya kebetulan jadi manajer Porprov yang pemainnya butuh jam terbang lah ya kan, dan saya juga kan pengen mengembangkan anak-anak daerah biar mereka itu dapat atmosfernya kompetisi paling tinggi di kasta futsal lah ya kan. Kesempatan bermain di Liga Pro. Betul. Sorry, pelatih Samarinda siapa? Denny Setiabudi. Oh, masih dia ya. Jadi karena saya lihat tuh memang bukan saya underestimate terhadap daerah saya, tapi justru karena saya peduli dengan daerah saya, ini kayaknya ngejomplang banget nih. Ngejomplang banget ya, gitu, mulai dari strategi, dari cara main, pengetahuan itu jauh sekali, terus pengalaman sih khususnya yang penting. Apalagi jadi saya pikir ini saya harus bawa pemain-pemain yang punya bakat ini ke jenjang yang lebih bagus gitu kan. Yang entah itu bahasanya magang atau sponsorship, saya nggak peduli, yang penting pemain saya dipakai dibawa. Jadi akhirnya sorry gue potong, menurut gue sih fair enough ya. Mungkin sebagai juga yang mendukung support sponsor dana, terus meminta berapa pemain untuk, kalau memang kualitas itu sangat wajar seharusnya. Selama kedua pihak win-win solution, benar, iya wajar. Jadi pada saat itu pun juga saya tidak langsung memberikan 4 pemain saya. Jadi bahasanya dari Pelindo itu lewat si Caca bilang, tapi seleksi dulu ya gitu kan. Oke, jadi gue minta 4 pemain gue seleksi dulu. Jadi yang gue kirim tuh 8 di Jakarta untuk ikut seleksi Pelindo di Jakarta. Akhirnya kepilih 4, mereka balik dulu ke Kalimantan. Ya udah, yang 4 tadi diminta untuk TC di Sidoarjo. Nah di situ gue agak mulai, kok di Sidoarjo ya? Kok di Sidoarjo? Karena gue nggak tahu dia merger. Awalnya lu nggak tahu merger? Gue nggak tahu. Oke. Gue nggak ngikutin. Gue pikir, loh kenapa di Sidoarjo pada saat itu kan? Ternyata dia udah merger, dibilangkan dengan salah satu ex-klub profesional. Ya udah, ya nggak ada masalah dong, pikir gue. Ya udah, nggak masalah nggak nih? Nggak ada sih, dibilang nggak ada masalah karena jadi jatuhnya buat sponsorship dengan klausul pemain gue 4 orang dipakai yang udah ikut seleksi. Yang terpilih ya? Yang terpilih dari 8 tadi. Jadi ya udah, pada saat itu gue kirimlah 4 pemain yang terpilih tadi ke Sidoarjo untuk melakukan TC. Setelah itu kita ada telekon lagi itu hari
gue lupa tanggalnya tapi hari Selasa gue ingat. Iya. Hari Selasa telepon antara gue, Socrates sama Julfikar. Julfikar ini pengurusnya. Iya, Julfikar yang bekas pemain juga. Ya. Pelindo. Pelindo, Ijol. Ijol. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi gue telepon, ada apa nih Ca? Kita telepon bertiga deh. Jadi need lu apa sih? Gitu. Butuh lu apa? Waktu itu gue paparin lah, gue ya butuhnya sama yang omongan gue dengan Caca itu gue ulang lagi di situ di forum gue bertiga itu, bahwa gue pengen anak-anak ini dipakai, Dapat kesempatan lah, karena kan dia udah ikut seleksi juga. 4 orang itu pakai, terus benefitnya apa buat Pelindo? Ya gue bilang gue siap sponsorin Pelindo ini, gitu kan. Nilainya ya pokoknya sekian lah ada ya. sekian lah gitu kan, sekian. Nah, oh yaudah oke gitu kan, yaudah oke. Kita sih nggak ada masalah, dia bilang gitu kan. Selama itu pemain memang sudah ikut seleksi. Ya memang benar ikut seleksi mereka. Tapi secara lulus sudah jalan ya. Di sini juga kalau nggak salah. Iya, latihannya di sini saya lihat kok. Tapi kayak gitu Nan, kalau misalnya pada saat pemain lu diambil itu ada perjanjian lagi nggak? Itu yang membayar gaji pemain lu itu lu atau dari klub? Waktu itu gue ngomong di situ di telepon itu. Gue bilang ya, dia nanya waktu itu kan, nanti gaji gimana Bang Adnan? Loh, kalau gaji ya karena saya full sponsorship ke kalian, ya kalian yang gaji. Waktu itu saya full serahin semua. Jadi kalian yang gaji. Nah, untuk besarannya sesuai dengan yang disampaikan Caca ke saya. Saya kan waktu itu sempat nanya ke Caca, itu kalau digaji berapa sih mereka? Kira-kira ya sekian lah dia bilang gitu. Oh gitu ya. Ya udah, gue sampein ya sekian gitu kan. Ke anak-anak itu yang udah kepilih itu, ya udah jalan lah. Hari Jumat setelah hari Selasa kan Jumat tuh, saya disuruh ke Sidoarjo. Oh, lu datang ke Sidoarjo Untuk meeting ya? Untuk tanda tangan kontrak. Oke, kontrak. Kontrak lu sebagai sponsor nih? Ya. Oke. Jadi, wah gue pikir, tapi gue ini sibuk loh Ca, gue bilang bisa nggak sih lain waktu gitu kan? Atau kapan? Karena pas kebetulan tuh lagi hektik banget, ada kerjaan yang saya nggak bisa tinggalin. Aduh nggak bisa bro, ini soalnya Ijulnya juga berangkat katanya ke Sidoarjo. Biar ada ketemu di sana. Biar ketemu di sana, disiapin semuanya. Gue pikir ya udahlah, gue harus luangin waktu nih untuk ini, karena kan gue udah kadung kecemplung. Iya. Ada kita kecemplung. teman-teman juga semua. Iya. Ya udahlah, gue berangkat deh Ca, tektok saya bilang. Pagi gue datang, sore gue pulang. Karena gue pikir kalau tanda kontrak udah selesai sebentar, terus sekali karena kesepakatannya sebenarnya udah di hari Selasa nih, by Telekom. Secara lisan. Omongannya by udah Telekom. ada. Iya. Nyampe di sana itu Ketemu siapa? ketemunya Caca yang gue nggak dijemput karena kebetulan ada partner gue di Surabaya yang jemput. Partner gue disuruh jemput, ya udah jalan, ketemunya Caca, janjian jam 2, yang datang justru Yos sama orang Mutiara namanya Adi, bosnya. Julnya nggak ada. Oke. Terus janjian jam 2, datang jam 3. Nunggu sejam. Pesawat lu pulang jam berapa? Jam 5. Anjir. Tapi gue pikir tanda tangan doang, cuma segitu sebentar doang. Tapi gue lihat kok nggak ada kertas ya. Akhirnya yang mau ditanda tangan apa nih gue bilang. Udah gue diem aja, gue dengerin. Terus dia nanya, waktu itu yang banyak ngomong sih si Adinya. Jadi yang nanya pulang Mutiara. Dia bilang, maunya Bang Atan apa sih? Maunya apa? Ya ngulang lagi. Yang gue sampein di hari Selasa tuh gue sampein lagi di situ. dijelasin lagi. Gue bilang kalau kayak gini doang, gue tunggu nih. Nggak ada ngeluarin kertas juga, ya udahlah. Tapi ya udah di situ kita ada bikin kesepakatan lagi mengenai term paymentnya. Bisa nggak di Bang Atan nanti di tanggal 26 bayar term pertama? Kita memang untuk sponsor kan pakai term. Iya, betul. Ya udah. Oh bisa, saya bilang bisa tanggal 26 Desember. Tapi gue masih nunggu juga kertasnya nggak keluar-keluar. Sorry gue potong sedikit. Tapi di saat itu pemain lo yang 4 itu sudah kontrak belum? Sudah TC. Belum kontrak ya. Oke. Karena kan itu klausul Bang. Oke ya. Jadi ya clear di gue baru kontrak anak gue. Oke, ya. Ya udah habis itu ya udah gue tunggu nggak ada juga kontrak kan nih. Terus gue, Cah, ini gimana? Caca agak bingung. Nggak bisa jawab. Katanya tentang kontrak, Cah. Nggak tahu juga nih gue nih. Oh ya udah deh. Ya gue berpositif thinking aja kan. Ya udahlah, gue bilang nggak apa-apa. Jadi gimana nih? Saya bilang gitu kan. Ya nanti kita bikinin draftnya. Kata si Adi.
kata si Adi, itu bikinin draftnya. Oke, ya udahlah. Karena gue harus pulang jam 5 sore, ya gue udah gue pulang lah dengan tangan kosong. Betul. Nggak ada apa, ya udah nggak apa-apa. Ya kecewa ya, tapi ya pikir ya ini kan mungkin riak-riak kecil aja ya udah. Yang penting terjalan gue pikir kan, karena tujuan gue ya goalsnya itulah anak-anak ya, gitu ya. positif. Gue support dia dengan sponsor, gue pengen anak gue dipakai. Ya udah pulang lah. Nggak berapa lama gue dapat info anak-anak gue dikontrak. Nah, padahal sama lu belum deal apa ya? Belum deal. Belum tanda tangan. Belum, gue bukan ya, deal. Belum Deal tanda tangan. secara oke, Belum tanda tangan. tapi belum tanda tangan kontrak. Belum salah ya. Ya, seharusnya kan nggak begitu, karena anak-anak ini adalah klausul. Iya, bagian dari klausul. Bagian dari klausul. Jadi sponsor dulu deal, tanda tangan, baru anak-anak gue dikontrak. Iya. Dan yang bikin gue agak sedikit kecewa itu angkanya setengahnya. Nggak sesuai dengan yang diomongin. Itu ada intimidasi nggak sih, Rit, ke anak-anak lo itu? Intimidasi untuk memaksa supaya mereka mau menandatangani itu? Gue bukan, jadi biar abang yang ini ya menyimpulkan. Gue hanya cerita kronologisnya aja anak-anak itu. Jadi anak-anak itu habis latihan dipanggil ke pinggir lapangan. Sini lu. Berempat nih. Ini anak-anak muda nih, umur 18 tahun, umur 19 tahun, umur 20 tahun. Yang belum kenal yang namanya kontrak lah masih. Itu pertama dia kontrak mungkin ya. Kontrak ya, kalau gue bilang sih kontrak yang secara profesional ya. Ya kontraknya juga nggak benar sih, karena bukannya gue ngejudge, cuman kalau namanya kontrak itu harus di tempat yang benar lah. Iya. Kalau di pinggir lapangan seharusnya jangan. Iya. Nggak proper. Iya. Jadi gue pikir ceritanya jadi anak-anak dipanggil di pinggir lapangan, dipanggil ini kalian tanda tangan kontrak nih. Kita mau buru-buru ke Surabaya. Bingung lah anak-anak ini kan. Kontrak apa nih bang? Kontrak ini, kontrak kerjasama. Ada bahasa nih, saya nggak tahu si anak-anak saya sampaikan bahwa ada bahasa gini bang. Mau enggak. Terus kalian tanda tangan? Ya kami ya diburu-buruin. Ya kami tanda tangan. Kalian baca nggak isinya? Nggak baca sih bang. Terus secara detail? Nggak baca secara detail. Dikasih nggak kopiannya? Nggak juga. Sering gitu. Sering tuh klub-klub yang bermasalah tuh nggak kasih kopi. Terus? Don, jadi gini Don, menurut gua nih ya, karena gua orang profesional yang mungkin pengalaman untuk kontrak kerja itu nggak hanya di sini paham lah. Jadi dasar kontrak itu kan harus dijelasin dulu antara kedua belah pihak, si pemberi dan si penerima. Terus kopinya harus dibagi dong, gitu kan? Ya, ini enggak gitu loh. Terus angkanya juga berubah. Gue bilang oke lah. Nah di situ gue agak marah, agak kesel. Gue bilang jangan begitu dong. Gue bilang kan ya kalian kok sesuai kesepakatan. Gue nggak mau. Gue bilang gitu. Gue nggak mau. Anak-anak gue tetap harus sesuai dengan apa komitmennya kalian gitu loh. Karena gue juga berkomitmen untuk memberikan sponsor kepada kalian. Tidak gue kurangin juga gitu loh. Udah masuk lagi terima pertama? Belum. Habis itu ya udah oke, kita rubah kata Caca. Ini gue selama ini komunikasi dengan Caca memang nggak ada yang lain. Yaudah kita rubah, tetap kita mintanya sesuai dengan yang gue sampaikan ke lo. Ya udah. Tanggal 26 Caca telepon gue, bro, yang term pertama bisa ditransfer nggak? Karena ada kebutuhan. Gue nggak ngerti. Cuman dia bilang term pertama bisa ditransfer nggak? Ya gue bilang nggak ada masalah sih. Walaupun gue pikir kita belum tanda tangan loh. Goodwill doang nih. Ini goodwill. Biar lo pikir gue nggak main-main. Ya kan? Udah gue transfer tuh 50 juta. Total 50 juta. Tanggal 26. Ya udah, gue pikir clear. Ya udah, kontrak kapan gue ditandatanganin? Gue bilang kan. Karena uang udah masuk. Ya kan sekarang balik gue yang gini nanya. Bola panas tinggi ya. Terus? Oh iya nanti. Oke. Mungkin habis tahun baru atau apa. Tanggal 31-nya itu gue ditelepon lagi sama Caca. Nan, ini yang dipakai anaknya cuma 3 orang. Berkurang. Nggak sesuai lagi dengan komitmen. Kenapa? Gue bilang. Ya kebutuhan katanya. Oh iya, tapi komitmennya kan harusnya 4. Gue bilang gitu kan.
Ya itulah ininya, katanya kan mungkin dari pelatih kah atau apa gitu. Tapi nggak bisa gitu dong, gue bilang ini kan harusnya 4 orang gitu kan. Ya itulah, tutup telepon, Caca telepon lagi ke Adi, pokoknya Adi terus. Telepon lagi ke Adi, telepon lagi ke gua. Mas ini, Mas Adnan ini saya sampaikan dari bahasanya Adi. Bahasanya Adi nih Caca bilang. Opsi pertama, anak-anak itu dipakai 3 orang dengan gaji yang sesuai kita sepakati. Iya. Opsi kedua, kalau Mas Adnan tidak berkenan, perjanjian batal. Wow. Lucu ya? Lucu ya? Iya, Padahal uang udah masuk tuh. uang udah masuk. Lucu ya? Ya gua karena numpuk kesal gua, Akumulasi ya. akumulasi, ya gue yain, ya batal aja gua. Oke. Batal aja. Ya. Karena gue pikir kok gue jadi ngemis ya sama Ya. dia. Oke. Terus setelah batal itu, akhirnya setelah batal itu ada tuntutan balik lagi gak lu ke klub? Ke klubnya Duit siapa? lo misalnya Ke balik ya. Pelindo Mutiara itu. Tuntutan balik lah. Maksudnya kan istilahnya kan lu udah batalin nih, sementara lu kan udah masukin duit nih. Yang batalin dia. Dia yang kasih opsi ke saya kan Iya. untuk batal. Ya saya kalau dikasih opsi ya pasti kalau nggak A ya B kan opsi. Iya. cuma Betul. Yang gue pilih yang B. Iya. Tapi opsi kan dari dia. Betul. Nah, artinya setelah batal itu, pasti kan mungkin lu karena kekecewaan itu segala macam, ada dong rasa yang ingin lu tunjukkan ke mereka bahwa lu akan menuntut balik sesuatu hal gitu loh. Yang pertama, gue tarik semua anak-anak gue. Yang pertama. Udah kalian pulang, karena saya sudah berjanji dengan kalian, dengan orang tua kalian bahwa kalian harus bermain di Liga Pro sesuai dengan janji saya, dan saya juga menghargai perjuangan kalian selama 1 bulan ini. Kalian akan saya perjuangkan di klub lain. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta uang saya kembali dong. Iya. Ya uang saya kembali dong, gitu kan. Gimana nih penyelesaiannya? Tanggal 31 Desember tuh. Oke. Sampai dengan sampai saat ini sebenarnya. Sampai sekarang. Sampai saat ini? Uangnya nggak balik. Oh, kembali. Uangnya nggak balik. Alasannya apa? Kalau alasan pastinya nggak ada ya, Don. Oke. Cuman bilangnya bahwa gua nggak boleh lengkap sampai ke sini dulu. Iya. Gua orang di sini dulu di tanggal. Gua 31. tiap hari tuh 31 gua tanyain terus sama Caca gimana. Oke. Dia nggak pernah memberikan jawaban yang pasti. Ada uangnya kepakai lah, ada uangnya buat masalah sponsor lah, jersey lah dan lain-lain gitu kan. Pikir gua nggak apa-apa, nggak is okay gitu loh. Kalau memang gua harus mengganti jersinya itu, ya nggak ada masalah gitu lah. Berapa sih harga jersey kan gua? Ya gua nggak tahu dia bikin jersey itu berapa. Tapi alasan dia yang pertama itu dia bilang bahwa sudah ada logo kawan Bang Adnan di bajunya. Pelindo Mutiara. Dan akan dipakai kalau nggak salah ya katanya di pertandingan pertama. Di pertandingan pertama. Iya, itu ngomongnya. Si Ijul bilang begitu ke WhatsApp ke gua. Gua bilang ya nggak apa-apa, pakai aja silakan pakai, tapi tolong gua bilang kan saya tidak akan mempermasalahkan itu, tapi kalian tolong juga jangan mempermasalahkan ke saya gitu loh, dengan lu ada pakai baju logo kawan banget nah lu klaim ke gue gitu kan. Oke, Mas, nggak masalah. Tiba-tiba tanggal 5 Januari ini anak-anak itu kan tanggal 31-nya gua ada langsung tanggal 1 atau tanggal 2 gua ada buka komunikasi dengan Halus FC. Oh, pantesan handphone nelfon gua. Jadi gua buka komunikasi dengan Halus FC. Alhamdulillah Halus FC mau lah, maksudnya cek lah mereka lah. Yaudah nggak apa-apa Nan, gua memang masih ada slot kok gitu kan untuk pemain. Terus untuk sponsor juga nggak ada masalah mereka gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Tanggal 2 itu anak-anak udah mulai berlatih di Halus. Udah mulai berlatih di Halus. Tanggal 5-nya ya gua kaget nih. Tiba-tiba ada oknum Pelindo mengirimkan kontrak anak-anak saya ke Halus. Seperti kayak agak mengancam gitu kali ya. Kalau mereka tuh sudah menjalin kontrak loh dengan tim ini, tim kita gitu kali ya, supaya dia nggak bisa main di situ. Mungkin. Iya, ya pasti begitulah. Iya. Nah, terus? Tapi ini kan Kirim ke lo kontrak itu? enggak, ke orang Halus.
Oh, Ke orangnya halus. Jadi kalau nggak salah ke coachnya halus. Yola. Yola. Dikirim ke situ ya, gue dapat informasi dari mereka, ya gue makin marah. Ya. Berarti kalau menurut saya sih ini sebenarnya nada-nada sedikit mengancam supaya mungkin halus tidak memakai pemain-pemain itu. Ya maksud dan tujuannya mungkin itu kali ya, cuman ya kita ya mungkin as a friend, ini berteman nih. Iya, semua berteman ya. Semua berteman. Iya. Ya tapi jangan begitu sebenarnya caranya. Betul. Karena gini bang, ini buat pembelajaran kita juga buat teman-teman futsal mungkin yang semua. tidak mengerti masalah hukum ya. Iya. Ini kontrak itu adalah private, Betul. tidak boleh disebarluaskan. Oh iya benar. Tidak boleh di-share ke siapapun boleh juga di-share yang ke tidak siapapun. berkepentingan. Yang tidak berkepentingan. Iya. Apalagi ada tujuan-tujuan lain. Di situ ada pidananya bang. Betul. Delik. Pidananya. Makanya tadi gue bilang itu deliknya delik mengancam sebenarnya. Iya, jadi ada pidananya. Pertama UIT-nya kena, yang kedua mengancam tadi. Iya. Ada intimidasi lah. Iya. Nah ini mau kita mau bawa kemana sih masalah ini? Iya. Lu dari tanggal 1 gue WA sampai tanggal 6 gak dibalas-balas gitu kan? Nggak ada indikasi lah mereka mau. etikat baik. Iya. Terus lu bikin begitu lagi, gimana gue nggak kesel gitu loh. Iya. Ya maksudnya buat orang-orang itu janganlah begitu gitu. Maksudnya lu itu melanggar hukum. Nah sejauh ini lu sudah berpikir untuk membawa masanya ke jalur hukum? Sudah. Wow. Luar biasa. Karena gue pikir ini. Tapi sambil menunggu dong ya. Kalau menurut gue menunggu itikat baik juga. Seandainya memang lu ada misalnya, let's say oke deh. Kita bicara kalau kalau kita udah bicara masalah hukum pasti akan ada somasi dari lu dong. Hari ini kita layangkan. Nah, hari ini dilayangkan somasi itu. Nah, kalau misalnya dalam proses lu melayangkan itu dan ada indikasi mereka ingin kembali berbaik, lu menerima. Gini bang, namanya somasi itu kan memperingatkan. Yes. Kita peringatin lo gimana nih penyelesaian etiket baik lo. Ya saya kalau orang baik, saya pasti akan welcome baik gitu loh. Iya. Tapi kalau lu Hukum harus tetap berjalan. enggak dong. Menurut lu enggak? Ya, kalau itu udah selesai. Kalau dia ada itikat baik untuk menyelesaikan ini, ya kenapa kita harus bawa ke Tangan hukum lagi. gitu. Somasi itu kan baru inilah peringatan lah, ya. peringatan. Warning lah ya. Oke. Tapi ini berat juga ya kalau gue bilang, maksud gue gini. Ini sebetulnya ini secara gambaran besar ya Nan ya. Ini potret kurang profesionalnya kita. Setuju. Ya. Dalam hal memanage, padahal namanya liga profesional. Di satu sisi memang edukasi ke pemain juga belum banyak nih Nan. Maksud gua apalagi dengan pemain-pemain muda yang lo bawa tadi kan usia pro di bawah U20 berarti kan. Yeah. Ya, mereka masih sangat hijau di dunia profesional. Betul. Itu memang harus didampingi sebetulnya penanganan. Betul. Walaupun secara usia mereka sudah masuk kategori dewasa. Tapi di satu sisi memang gua menilai gini, ini balik lagi ke etika. Benar gak sih? Iya dong, etika dari klub itu sendiri. Iya, salah ya. Nggak cuma klub tapi juga individual yang ada di dalamnya. Iya. Ini yang gue melihat memang peliknya permasalahan ini. Tapi gue masih salut sih sama lu ya. Artinya masih masih mau membuka komunikasi. Karena sebetulnya kan lu udah duitnya diambil kasarnya gitu ya. Terus lu udah milih untuk pergi tapi lu masih diganggu. Benar gak sih? Kalau secara gambarannya nih ya. Etikat lo baik nih, niat lo baik nih, lo mau ngebantu yang notabene teman-teman lo. Sebenarnya lo bantu nih karena teman-teman lo aja sih kalau gue ya. Kalau gue tau lah persahabatan kalian kayak apaan lah, udahlah. 20 tahun kita udah tahu banget dah gue kalau bawa mobil ke Taman Lawang apa lah. Canda gue yang bencong. Dulu kan hiburan kita gue yang bencong, Bang. Tapi di antara grup lo yang kalau pergi ke sana siapa yang doyan emangnya? Di situ anak-anak Jakarta kan lu zaman Iya, suka godain. Suka itu bercanda. Iya, godain. Gue lihat kan lo kan etikat baik lo tuh karena kan temen, dan gue ngeliat dari 2 tahun terakhir bahkan 3 tahun terakhir Pelindo memang tidak disupport. Bener ya, secara manajemen. Iya. Artinya Dia peduli lah, dia care lah sama teman-temannya. Mungkin juga teman-temannya curhat juga. Ya, artinya di satu sisi dia punya mungkin nggak banyak tapi cukup lah untuk membantu segala macam. Itikat baik ini ternyata tidak bersambut baik dari pihak sebelah. Itu yang disayangkan sih. Iya. Don, gini Don, kalau gue pandangan gue gini, lucunya begini. Denny kan datang bawa duit lo Don.
Dia mau duit loh, artinya dia mau menggelontorkan duit untuk klub itu. Iya. Tapi dibikin seperti gitu, ya siapapun pasti kesel, Don. Iya. Artinya gini loh, kalau misalnya gue udah, let's say begini deh, kita bicara di awal. Dulu pada saat timnas, zamannya itu Pak Yosef Renmeu, kita punya manajer, itu dari Papua, dari Fak-Fak, ya kan? Dia mau menggelontorkan duit untuk tim kita. Tapi dia meminta dengan catatan satu anak putra daerah dari Papua, Fak-Fak, itu bisa diambil, bisa dipilih. Iya. Untuk kebanggaan buat dia dong. Iya. Ini hampir sama kejadian ini. Betul. Nah, akhirnya ketika pada saat memang dibawa banyak pemain, tim yang pertama kali yang dibawa main lawan tim nasional, 2 kali main uji coba. Kebetulan lagi itu kan juga masih ada Coach Jasin juga masih ada kalau nggak salah gitu ya. Terus akhirnya ya karena juga saya juga teman termasuk pemain senior dimintain pandangan, saya cuma ngomong tuh dari 2 match yang kita lakukan cuma nomor 7 saya bilang yang potensi. Which is itu di Jelani, Gorvoli, kalau nggak salah. Gorvoli Iya, 2 kali. Ya, itu Wah, which is itu Jelani. Nah, akhirnya dia diterima, ya kan? Nah, memang sebagai seorang manajer yang memang melihat ya dia juga fair enough dengan melihat pemainnya cuma satu yang Kualitas, bagus, iya. kualitas yang ada, dia nggak memaksa manajemen tim untuk memilih semua, gitu loh. Tapi ini kan kejadian lucu, ketika udah dipilih 4 kenapa kok dikurangin lagi, Iya. gitu loh, ya kan? Nah, di situ akhirnya apa? Ya Pak Yosef sebagai manajer dia menjalankan terus dengan kewajiban yang dia sudah sepakati bersama, ya kan? Nah, jadilah manajer tim nasional sampai selesai timnas dan akhirnya pemain yang dibawa ini menjadi pemain yang terkenal, Iya. legenda. Nah, itu kan ini kan sebenarnya kalau menurut gue ya orang-orang yang seperti ini misalnya mau mengelontorkan uang untuk satu hal yang positif harusnya benar-benar diperlakukan dengan baik dong. Iya kan, diakomodir dengan baik segala macam. Apalagi kan ini kan lingkarannya kan teman semua. Iya. It's all about friends gitu loh. Dan kenalnya bukan 1 hari 2 hari ya. Iya. Gitu loh. Kenalnya nih dari zaman susah. Itu sih yang Iya. gua menyayangkan karena gimana ya, kalau gua ngeliat memang dewasa ini ya, kita nih kan tumbuh ya. Iya. Mungkin 20 tahun lah ya kita kenal 20 tahun. 20 tahun lah 20 kita kenal. Dan di satu sisi orang kan akhirnya beda nih. Lu juga udah ngeliat gue beda dulu, gue yang Tapi lu nggak berubah dong. iya. Rambutnya berubah. Rambutnya berubah. Rambut endorse. Dan gue ngeliatnya akhirnya kita punya power masing-masing kan. Iya. Gue mungkin akhirnya punya power di sosial media, bagaimana gue bisa Dengan centang birumu itu ya. Oh, centang biru. Centang biru Bang Farid. dengan kita apa sharing apapun itu tentang knowledge tentang futsal, apapun itu dengan informasi. Lalu juga Adnan juga tiba-tiba menjelma menjadi orang yang punya power untuk membiayai sebuah tim sampai menjadi manajer Porprov Samarinda. Nah, itu kan Bang Fei juga dengan dari awal timnas ada Dengan sampai sekarang. kegantengannya nggak berubah. Iya, dan Playboy-nya nggak? betul kan? Playboy-nya nggak? Aduh, enggak udah. Lo aduh. Ini kan gue belajar dari anak Stero Mangun. Anak Stero Mangun tuh ngajarin gue begitu. Tapi memang semuanya akhirnya terkompil dengan baik. Tapi kita kan punya hubungan baik. Betul. Ini yang paling penting menurut gue. Orang-orang dulu harusnya itu memang punya hubungan baik. Iya. Karena memulai berdarah-berdarah dari awal bareng. Ya, jadi gini ya, ini gue suka banget kenapa Bang Adnan di sini karena memang ini akan membuka mata semua orang ya, banyak orang. Jadi memang betul orang-orang atau oknum lah, kita bicara oknum lah. Jangan mencari keuntungan sesaat untuk sesuatu hal mungkin yang bisa untuk dirinya doang nih Don. Iya, tadi ya. Pribadi Don. Ini yang menurut saya mungkin harus di ini karena apa ya? Ya ini penting kita mungkin di podcast kita ngobrol seperti gini karena memang udah ada saksinya saksi langsung. Udah ada Orangnya langsung ya. Menurut saya memang ini sangat penting supaya jangan sampai ada orang seperti itu lagi. Nah, setelah ini, lu kan bawa anak-anak kita ke halus nih. Dengan perjanjian yang berbeda malah lu bilang ya. Berbeda ya. Berbeda, justru malah lebih tidak seperti yang lu lakukan di Pelindo Mutiara nih. Untuk di halus saya hanya sponsorship. Hanya sponsorship. Tapi untuk yang lain-lain nggak seperti yang Betul. Anak-anak dapat kesempatan latihan. Anak-anak masuk. Iya. 4 orang kan ya? 4 orang. 4 orang masuk. Makanya sekarang kita lihat kan di sini kan ada kawan Bang Adnan kan? Iya, betul. Di baju halus itu kan. Jadi berarti cuman profesional sebagai sponsorship di baju gitu ya. Tapi tetap pemain dibawa ke sana. Gitu. Nah, sekarang harapan lu Rit sebenarnya ketika pada saat gue juga bingung ya. Ketika lu juga mau sponsorin Pelindo Mutiara sebagai klub mungkin mayoritas dari lu nih. Modal misalnya nih kasarnya gitu ya. Nah itu lu nggak berpikir kenapa lu nggak nyari klub yang mungkin dari segi bisnis pun bisa menjual. Ya. Sehingga- Atau lo beli klub kayak gitu. Nah, karena gue ke situ Don. Iya kan? Kenapa nggak langsung aja beli klub? Gitu loh. Nggak bisa jawab dia. Tapi telat. Gimana? Karena mepet. Waktu? Ya kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin Masih belum ya. Karena gue sebenarnya gini, yang gue cerita sama lu tiba-tiba Handcore DM gue, Handcore kan sahabat lah ya, Iya. artinya kan
grup-grup stay lah. Hendra Kurniawan tuh salah satu Roommate lah ya. Main timnas juga. Tiba-tiba Don, nomor lo masih lama, masih gue telepon langsung, oh masih gue save. Ya, Don ada klub yang mau dijual nggak? Waduh, gue bilang kalau di Gapro tinggal berapa hari lagi dijual, siapa yang mau beli, siapa yang mau jual, ya kan nggak mungkin. Itu awal Januari gue inget banget. Terus beberapa hari berselang, tiba-tiba udah nongol aja as a direktur teknik kan. Sebelumnya, 2 hari sebelumnya gue lihat ada foto Adnan sama foto Haji Tirta, dan juga foto ada Nabil Hussein juga. Bilang, oh ini yang membuat handphone telepon gua. Tapi di satu sisi gue seneng. Kenapa? Karena pertama, Nabil ini setidaknya kita tahu bahwa di sepak bola sangat luar biasa. Borneo FC juga menjadi salah satu klub papan atas. Tapi satu sisi Nabil ini punya Adnan. Yang gue tahu banget, zaman susah aja dia mau support futsal, gimana kalau misalnya sekarang dia punya kekuasaan. Ini yang menurut gue bisa menjadi stimulus bagus bagi futsal Indonesia. Bagi gue ya, tinggal bagaimana kita orang-orang futsal juga ngejaga ini semua. Betul. Buat gue, ya no matter what, kita dulu stay BP sama stay kayak apa segala macam, itu kan persaingan biasa gitu. Tapi di satu sisi, gue melihat adalah kepedulian orang-orang yang sekarang. Itu yang paling penting bang, karena lu nggak bisa cuma ngeblok aja, ngerti nggak sih bang? Cuma lu sama golongan lo aja nggak bisa. Lu majuin futsal tuh harus bareng-bareng. Gue setuju ya. Sebenarnya gini Don, lu tuh tau gak sih sebenarnya Bos Nabil itu dari dia punya manajemen Borneo itu belajarnya kemana Don? Lu tau gak kemana? Nah, SFC? Enggak, JDT. Oh JDT. Nah sekarang JDT udah punya tim profesional di futsal. Jangan-jangan Borneo juga akan punya nantinya nih. Iya kan? Karena ya 11-12 lah. Kalau namanya berbelajar ke sana pasti akan mengikuti. Nah sebenarnya Don, gue setuju yang lu bilang. Yang namanya klub-klub futsal ini jangan hanya persaingan cuma di dalam lapangan. Artinya apa? Kerjasama di dalam pengembangan bisnis pun bisa Don. Apa ya seperti yang dilakukan sekarang nih Pahang Rangers, oke lah, sama Pendekar, Ata, ya kan? Mereka mau menjalin bukannya hanya sekedar pertukaran pemain, bahkan mau ke segi bisnis. Ini kalau dikelola dengan bagus, makanya saya berharap nanti ketika pada saat ini kongres selesai, tentunya kita harus juga tahu bagaimana siapa aja yang ada di komite futsal. Karena sampai saat ini nggak ada Don. Dulu walaupun ada federasi, ada komite futsal di sana Don, di PSSI. Sehingga akhirnya yang namanya kerjasama tiktokan antara federasi ini nanti ke komite, nggak langsung ke federasinya. Makanya sekarang kan benturannya kan keras terus yang terjadi. Makanya kalau saya sih melihatnya kalau emang pengembangan bisnis futsal antar klub ini bisa lebih bagus, saya yakin bisa malah mengalahi yang namanya Liga Profesional Sepak Bola Liga 1. Bisa. Secara prestasi nasional juga bagus. Nasionalnya. Kita ngeliatnya kemarin tuh saya nonton, kebetulan baru nonton lagi Don, baru nonton futsal lagi kemarin. Pertandingan kedua ya. Hari pertama kan Sabtu ya. Hari Minggunya saya nonton. Apalagi tuh 2 big match gitu. gitu. Gila itu beda banget atmosfernya atmosfernya dan zaman kita dulu. Gue kalau inget dulu ya, yang nonton Istora segitu gede, yang nonton paling berapa orang. Ingetin dulu ya. Iya. Pas sekarang tuh full, stadion full, terus mainnya juga gila nih orang cepet-cepet banget. Tiket bayar. Sekarang dulu kita masuk itu member fest. Sekarang Don. Sekarang juga media promosi juga bagi klub-klub juga ini sangat penting. Ngerti nggak? Kalau zaman dulu nih, apalagi kan di masa pandemi seperti ini, yang namanya tayangan kan ada nih. Bisa aja lihat nonton di ini langsung kan? Ya kan live streaming. Bisa, ngapain harus udah beda memang. Iya, ngapain harus nonton ke sana? Ternyata dibuka pun yang namanya tiket sebelum pertandingan aja udah habis terjual kan, sold out. Euforianya beda. Lo nonton langsung sama live streaming beda. Beda. Jadi gitu. Mahal lah itu betul-betul yang menurut gua worth it lo ngeluarin duit 100.000 untuk 2 hari tiket gitu segala macam. Kan biasanya kan 100.000 2 hari tuh. 75 1 hari, dan gue melihatnya memang futsal sekarang sudah dijual. Bisa dijual. Dan yang mau nonton banyak. Dan gitu. Mainnya juga bagus. Itu dia. Artinya mau tim yang bukan ada pemain asing pun masih keren. Iya. Kemarin pun nonton siapa ya? Kata-kata. Match keberapa? Match kedua. Yang lawan apa ya? Unggul lawan BTS. BTS ya? Iya, BTS itu unggul bagus juga. 2-1 timnya Pesco. 2-1 dong. Oh, yang gua sama ini Kancil. Gila. Yang Black Steel. Iya, gila. Kancil Black Steel. Bulan ini futsal deg-degan banget nontonnya. Gimana kalau jadi pemiliknya nih? Stres jantungan lo. Asli. Beda banget. Beda pastinya. Nah, sorry, Nan, gue mau nanya gini, Nan. Sekarang ini kita kembali sedikit ke masalah yang case lu nih. Kemarin udah berapa? Halus 3 pertandingan udah ya? 3 pertandingan. 3 pertandingan udah ya? Nah, dari pertandingan pertama sampai ketiga, nggak ada kan gangguan sama sekali kan?
Nggak ada sih, nggak ada. Dengan masalah kontrak itu yang sudah Eh, dikirim itu? Ya, nggak ada sih. Jadi tanggal 11 Januari kemarin pihak dari Pelindo Mutiara udah keluarin surat keluar untuk Oke. 4 pemain itu. Berarti udah aman. Udah aman. Nah terus dari Ijul juga hari itu juga dia menginformasikan bahwa dana yang Yang udah tadi yang lo 50 taruh juta itu mau dikembalikan. Oke. Nilainya 10 juta aja tapi gitu karena udah kepake 40 juta. Oh. Ya gue sih bukannya melihat nilainya sih ya. Satu etiket Etiket baiknya. baiknya. Kedua kalau nilai kita berarti kan pasti harus kenapa cuman segitu atau kenapa besegitu atau Iya. sebabnya Ya, kalau apa angkot sih nggak ada gitu. masalah lah ya. Masalah juga. Masalah juga. Lumayan, Pak. Masa itu tuh NMAX Wis. satu. Terus Gue tanya kenapa gitu kan gue lihat penjelasan itu terkait masalah jersey bang. Jadi Nah, yang kembali saya ke bilang, jersey. loh kemarin itu dia bilang bahwa karena ada logo kawan bang Adnan mau dipakai di pertandingan. Tapi di pertandingan pertama saya ingat kagak ada. tidak ada. Memang tidak ada. Berarti kan masalah jersey clear nih. Dan apa ya namanya kalaupun memang ada nutup atau apa sih namanya? Iya. Di blok. Ya berapa nilainya? Masa 40 juta? Iya. Itu kayak bikin jersinya Ya, sih. Jerman atau Brazil. Berarti Adidas. berarti akhirnya tetap sebut merek Iya, iya. berarti tetap yang namanya somasi itu tetap menuntut untuk mereka mengembalikan full gitu. Saya tetap menuntut untuk dikembalikan dulu karena saya nggak merasa salah terhadap Oke. perjanjian ini. Oke. Tapi yang saya kedepankan adalah kita runding lah. Ya, win-win solution. Win-win solution. Kayak saya datangin dia ke Surabaya itu, datangin si Adi ke Surabaya itu kan sebenarnya Cost juga. bukan niat baik saya. niat, dong. ya, Niat betul. baik. Niat baik, Itikat ya. baik. Iya, itikat saya baik. Kalau memang dia mau itikat baik ya ketemulah, jangan ditelepon susah atau dihubungi susah gitu. Hindar, ya. Tapi Nan kalau dia berdalih gini Nan, dia berdalih bahwa dari awal ini kan walaupun lu cuman goodwill nih memberikan uang sebelum ada perjanjian kontrak MOU itu, terus dia bisa aja kan mungkin berkelit, kan kita nggak ada perjanjian, sehingga akhirnya kan lip service mereka ketika, nah itu kan lu perlu banyak bukti-bukti juga untuk bisa Ada chat menang. nggak lo? Iya, Maksudnya dia bilang bahwa kita kan nggak ada perjanjian. iya, Lu terima duit orang. Buat Duit apa? orang itu buat apa? Nah, iya, Ya sekarang gini bang, saya misalnya saya transfer aja bang 100 juta. Dulu abang pasti gua dapat transfer 100 juta nih. apa nih? Tiba-tiba abang saya telepon, bang itu saya transfer. Abang balikin nggak kira-kira? ya balikin, Balikin dong. iya, Iya kan? Masa abang mau pakai? iya. Tapi kan Kecuali ini kalau ada kesepakatan. Kecuali ya kalau ada kesepakatan misalnya bang saya 100 juta ini untuk sponsor abang atau apa gitu kan kita tanda tangan kontrak itu kan. iya. Nah pada saat dia meminta untuk termin pertama itu pengiriman dana yang 50 juta yang untuk goodwill yang katanya Adnan itu mereka menyampaikan untuk apa kegunaannya? Apa mungkin untuk TC untuk saya sih TC-nya? nggak ini. Dia nggak nanya detail. Nggak nanya detail gitu ya? Saya disuruh transfer aja ya saya transfer karena saya tidak menanyakan terkait operasional mereka. Oke. Karena kalau saya masuk ke sana ya beda dong. Beda, konteksnya udah beda, Konteksnya bukan udah beda. sponsor. Dan mereka pun Bukan sponsor. bukan. Harus. Oke, mungkin salah gue dari pertanyaan gue. Mereka mungkin yang menyampaikan kita lagi ada ini Harusnya. segala macam. Harusnya Bisa gitu. nggak ditransfer dulu gitu? Itu nggak ada penyampaian apa-apa. Tapi bang, kalau secara profesional namanya sponsor dia nggak mau tahu, itu urusan lu. Dana lu mau apain itu urusan lu. Misalnya dana itu Buat pijet. buat pijet. Bukan buat gitu masak. maksud saya Nan, gini Nan. Iya betul kalau dari pihak lu pasti emang udah nggak peduli lah. Lu sponsor aslinya itu Maksud udah hibah lah, uang hilang lu lah itu kan. Maksudku gini, omongan dari mereka karena kan lu ada MOU nih. Lu ada MOU. Ketika orang lu ada MOU, dia meminta beberapa duit gitu kepada sponsornya, pasti dia kan menyampaikan dong. Kita lagi ada kebutuhan nih, boleh nggak di ini dulu. Misalnya kebutuhannya untuk A, B dan C lah dia jelasin gitu. Itu dia nggak ada ngomong apa-apa. Si Caca nggak ada ngomong apa. Caca cuma bilang Selalu dari Caca nih, bukan si Adinya. Caca. Ya karena hubungannya kan dari dia kan susah ngubungin si Adinya. Dan memang Saya kan nggak ada komunikasi memang sama Adi. Iya. Tapi semua baik itu Caca maupun Ijul bilangnya itu uangnya ke Adi. Ke Adi. Oke. Transfernya juga atas nama Adi. Nggak, jadi saya transfer ke Pelindo, ke rekeningnya Pelindo. Tapi saya tanya itu sebenarnya saya mau tanya sama lu deh, gue mau tanya sama lu sebagai teman Cah, bilang kan. Itu dana kemana sih? Nah itu bisa jadi polemik juga tuh ketika pada saat Adi bilang gue nggak terima duit. Nah udah, berantakan dah. Bener kan? Berantakan. Gue gak ada terima duit, nggak ada nama atas nama rekening gue terima duit kok. Nah, sekarang ini jadi makin rumit. Makin rumit. Makanya gue tanya, Cah itu dana kemana? Kalau informasi Ijul dia bilang itu dana semua ditransfer ke Adi. Ada nggak dibuktiin?
nggak ada sih. Nggak Itu ada dia. sih. Harusnya juga kalau kayak gitu kan. Artinya ada alurnya ya. Iya, artinya kalau misalnya pun si Jul ngomong kayak gitu, Jul juga dengan PD-nya harusnya memberikan buktinya dong. Nih, bukti transfernya ke Adi. Nah, di situ lu lebih kuat lagi ketika somasi dia. Makanya ini Bang, yang saya somasi itu Pelindo. Oh, oke. Karena Saya pikir nggak berdua Adinya. dengan Adi. Oke, Walaupun oke. orang ini berdua, Caca dengan Ijulis selalu ngomong Adi. Oke. Adi. Tinggal bagaimana mereka membuktikan itu aja ya. Iya, silakan Oke, kamu oke. berinilah, Berunding Iya, lah ya. berunding iya. lah gimana. Wah, agak sedikit ini juga ya. Keras juga ya. Ini. Gila. Nah, yang saya hindari itu gini Bang, orang-orang kayak saya ini kan ya mungkin Lulus. orang lama, tapi kan baru mau masuk. Ya beda cara masuknya ya saya dengan sponsor. Kok dibikin kecewa kayak gini? Kalau saya patah arang, saya pasti udahlah bodo amat misal. Ngapain sih gue harus buang duit ke sini? Iya, betul. Nah, kalau ada orang-orang lain gitu diginiin, takutnya kan Kecewa, kabur gitu kecewa. loh, kecewa. Akhirnya futsal yang udah lagi bagus-bagus begini nanti ditinggalin orang. Betul. Makanya ya saya orang-orang yang kayak begini ya harusnya di futsal tahu diri lah, jangan bikin futsal ini apa ya? Banyak masalah. Lahan Iya, untuk buat pribadi. bancakan. Iya, benar. Iya, oke. Ya lu nggak apa-apa cari uang gitu loh, tapi Dengan cara yang benar lah, Iya, dengan cara yang benar lah. dengan cara yang benar. Ya, makanya gue Kita bilang juga cari uang Bang ya kan? bener. Nan, kalau gue bilang gini, justru malah ya kalau misalnya nama klub-klub itu ya cari uang itu lebih positifnya apa? Ya mengembangkan bisnisnya. Betul. Menurut gua, jangan cuman ada kira setiap kompetisi sebagai partisipasi dan hanya apa? Hanya cuman bergejolak dia apa di urutan-urutan bawah yang menghindar dari degradasi. Mendingan dari awal degradasi aja udah. Bener dong? Kalau menurut gua begitu. Ngapain akhirnya setiap musim pusing mau nyari sponsor lana, mau cari dana lagi. Iya kan? Akhirnya apa? Ya ini kembali terjadi nipu sana nipu sini ntar akhirnya. Ini gue kasih tahu ya, ini udah 50 menit, 10 menit lagi. Gila ya, nggak berasa ya. Nggak berasa. Gila hampir 1 jam loh gitu. Iya. Jadi ya buat gue di sisa 10 menit ini kita bisa ini conclusionnya lah ya. Artinya gini, kita kalau gue melihat semoga sih permasalahan ini selesai. Cepat selesai. Baik-baik lah. Baik-baik sih. Iya. Karena dimana juga lu juga kenal lah orang-orangnya, kenal udah lama segala macam ya, mudah-mudahan juga semuanya juga smooth ya Nan ya kalau gue bilang. Tapi gue juga mendoakan juga tuh karena anak-anak lu tuh yang ada di Halus tuh yang sama ini beberapa juga pernah gue latih tuh dulu di IW Borneo. Don itu pernah dimainin nggak Don? Pas pertandingan 3 pertandingan kemarin belum ya? belum. Saya Karena belum dia main. Baru gabung. Oke, Ya, masih tapi adaptasi lah. Terus adaptasi dulu ya. Dan gue lihat juga Yola kan orang pelatih yang juga pinter ya, artinya memanfaatkan pemain-pemain yang from nothing to be something juga. Dan Yola pun juga pernah ngelatih juga di Ponkaltim. Iya, Ya, betul. Dulu saya yang bawa. Betul. Jadi dulu asisten saya ketika saya keluar dari sana, Yola melanjutkan sebagai pelatih kepala. Ya betul. Gitu. Nah, itu yang kalau gue lihat sih ya peluangnya untuk kedepannya baik lah ya. Dan mudah-mudahan juga lo nggak kapok ya Nan ya. Artinya Enggak sih. kalau ngelihat dari ininya dan mudah-mudahan tahun depan betul nggak cuma lo aja tapi gerbong-gerbong yang ada di depan belakang lo ini juga bisa bisa nyemplung ke futsal di mana futsal bisa menjadi industri lah. Karena gue ngelihatnya kemarin dengan adanya orang-orang besar di futsal ya, oke lah baru masuk mungkin ada Atta, terus ada yang suaminya Momo Gesa di Unggul, gitu kan. Terus juga ya kita tahu ada sebelumnya udah ada Mas Dimas, ada Haji Tirta juga di Halus ya, tentunya bisa kolaborasi juga lah untuk supaya futsal ini jadi lebih maju lagi. Kalau gue sih paling harapan gue sih itu sih. Setuju, iya. Jangan kapok ya, Bang Adnan ya. Mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan lagi ya futsal. Karena lo orang yang tahu futsal dari awal. Itu yang maksud gua. Sorry itu sih kalau misalnya orang baru-baru kemarin cuma modal yang lo kenal sama circle lo, ya gua nganggap ya udah lo mesti belajar banyak. Tapi kalau sekarang gua ngeliat lo tuh salah satu yang pelaku sejarah juga walaupun lo nggak main ya. Lo manajerin lah katanya lo yang mengkoordinator anak-anak supaya anak-anak stay itu bisa punya prestasi. Scorpio gue inget banget Super Soccer, ya kan? Surabaya, Iya, Lampung. Ulil, Picesa segala. Oh, Karismawan. Karismawan. Tuh. Anan for FFI1. Iya. Anan. Nanti lo planningnya ke depannya kawan Atan ini akan jadi sponsor-sponsor aja atau lo punya klub? Sebenarnya kawan Bang Adnan ini komunitas saya di Samarinda sana. Kalau tujuan utamanya punya klub, Amin. punya klub dan Realisasi tahun depan insya Allah. Amin. 2024 udah nggak lama lagi dong. 23. Sorry, 23. 23. 23. Ya mudah-mudahan lah. Saya udah bicara juga dengan Bos Nabil, bos saya tuh. Oke, siap.
dia support selama itu untuk membangun futsal Kalimantan Timur, dia support. Iya. Dan mudah-mudahan nanti namanya nggak beda, bukan nggak beda jauh, memang Borneo FC. Wow. Benar kan? Benar kan tadi feeling gue kan? JDT Futsal, Borneo Futsal. Ini kalau kayak gini main semua enak nih. Iya, menarik lah. Kalau saya pikir semakin banyak orang yang peduli ya dengan perkembangan prestasi apapun itu olahraganya, Iya. kita harus support. Gitu. Oh, oke. Bang, nih udah panjang banget Nan. Iya. Thank you banget loh. Tapi gue Mau datang ke sini. masih banyak hal yang kita harus obrolin buat di kedepannya karena Benar. gimana juga kita perlu menampilkan orang-orang yang peduli futsal di sini di Iya. Lantur. Jadi Lantur ini nggak cuma ngomongin doang, tapi juga kita mendatangkan langsung narasumber yang memang kompeten lah. Iya. Artinya kita langsung dari omongan tangan pertama lah ibaratnya. Betul. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Kehadiran Bang Adnan juga sebagai Thank you. sebagai kita punya tamu di hari ini luar biasa juga pencerahannya. Mudah-mudahan futsal lebih baik lagi ke depan. Betul. Harus. Dan kita berharap Bang Adnan ini bisa menjadi orang penting juga di futsal. Ya, dengan segala macam kepeduliannya ya. Yes, Ya, itu untuk dia. futsal. Oke, gua Doni Zola. Gua Fenar Barat dan Bang Adnan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Barat. ya, follow juga Instagram Bang Doni Zola dan juga Bang Adnan Faridan. Adnan Faridan. Instagramnya jangan lupa. Dan juga @Fenar Barat 8 official. Oke, gua pamit. Ciao. Ciao, Bem!